Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, Ibu Mila Septian Haryati MED. Langsung saja, perkenalkan, nama saya M. Rizky Aditya, NIM 2021060097, kelas PTI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. 1. Pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi, muara, dan persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 2. Pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Pentingnya pendidikan anti korupsi sekecil apapun, virus anti korupsi penting untuk dimasukkan dalam materi pendidikan baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Pendidikan anti korupsi mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sangat diperlukan. Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan tidak terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi. Nah, berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia. 1. Perspektif hukum. Memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan krim. Koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah semacam hukum pidana korupsi pada sejumlah fakultas hukum. 2. Perspektif politik. Memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar, grand corruption, dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah semacam korupsi birokrasi atau korupsi politik pada sejumlah fakultas ilmu politik. 3. Perspektif sosiologi. Memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah sosiologi korupsi di sejumlah program studi sosiologi atau fakultas ilmu sosial. 4. Perspektif agama. Memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil, petty corruption, apalagi korupsi besar, grand corruption. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain mata kuliah korupsi dan agama pada sejumlah fakultas falsafah dan agama. 5. Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat
menjadi fokus dari sebuah mata kuliah. Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang tepat untuk dimasuki materi pendidikan anti korupsi. Salah satu capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah menjunjung tinggi sikap dan tata nilai kebinekaan, mampu bekerja sama serta memiliki sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan yang tinggi terhadap masyarakat. Bangsa dan negara Indonesia mengembangkan rasa nasionalisme. Nasionalisme menyediakan kebanggaan, mengembang kesetaraan, dan mengandung semangat pembebasan sehingga merangsang pengikutnya berani mengorbankan dan meninggalkan dirinya self renunciation demi loyalitas nasional. Aktualisasi rasa nasionalisme pada era sekarang tidak harus dengan menunjukkan tindakan heroik maju ke medan perang, namun melalui tindakan real dalam kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku disiplin, tertib diri dalam hal apapun, berperilaku positif dan tentunya tidak merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri dengan perilaku korup. 3. Model pembelajaran pendidikan anti korupsi di Indonesia. Pemahaman anti korupsi demikian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi bisa dimulai sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi tertentu. Tahap dan metode yang ditempuh berbeda-beda. Pada level pendidikan dasar yang utama adalah pengajaran tentang pemahaman sikap jujur dan menghindari perbuatan curang serta sikap bijak dalam menilai uang. Dengan demikian, siswa akan terlatih untuk mengejar tujuan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan normal kemanusiaan secara universal. Pendidikan anti korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi merupakan model yang penerapannya berbeda-beda. Di berbagai perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang menempatkan sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan ada pula yang menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai sisipan mata kuliah tertentu. 4. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, Zambia, dan Brazil. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, Zambia, dan Brazil. Semua mengarah pada pentingnya pendidikan moral seseorang yang kurang baik diindikasikan sebagai penyebab seseorang tersebut melakukan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan moral merupakan bagian penting dalam pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara. Pendidikan anti korupsi lebih mengarah pada pembenahan moral dan karakter individu agar individu selalu melakukan hal yang baik dan tidak melakukan korupsi, sebab korupsi merupakan salah satu tindakan yang tidak baik. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Perilaku koruptif mulai merasuki elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Maka pentingnya pendidikan anti korupsi adalah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Sangat diperlukan, dan pemahaman anti korupsi demikian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi bisa dimulai sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tentunya tahap dan metode yang ditempuh berbeda-beda. Sedangkan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, Zambia, dan Brazil, semuanya mengarah pada pentingnya pendidikan moral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.